Aku Lucy. Aku Kenia. Aku Latep. Aku Nisa. Aku Anggun. Pagi itu, kami meninggalkan sudut-sudut kota Magetan dengan langkah dan harapan yang berjalan beriringan. Melewati jalanan yang perlahan ramai oleh aktivitas pagi, perjalanan ini bukan sekedar tentang menuju sebuah tempat, tetapi tentang membawa kepedulian dalam setiap kilometer yang kami tempuh. Di balik ramainya jalan dan hiruk-pikuk kehidupan, ada banyak orang yang sedang berjuang dalam diam. Di tengah hangatnya kebersamaan, bingkisan-bingkisan kecil mulai kami siapkan, menyelipkan doa sederhana agar setiap yang kami bawa dapat menjadi alasan hadirnya senyum bahagia bagi adik-adik TPA. Setibanya di tempat tujuan, kami memulai langkah kecil dengan membersihkan rumah ibadah yang setiap harinya menjadi tempat mereka melangitkan doa-doa. Lalu di sana juga pulau benda sini sama pulau Latep. Nomor sama lu di Pak. Pulau Sulawesi. Oh kalau dana siapa nih? Pulau Benda. Oh benda kamu ini. Bisa nanti sama bisa. Kan itu sa kelas gitu tadi. Bagi kami, menjaga kebersihan bukan hanya tentang merapikan, tetapi juga tentang menghadirkan kenyamanan. Karena dari tempat sederhana inilah doa-doa dilangitkan, ilmu diajarkan, dan kebersamaan tumbuh di antara banyak hati. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Magetan Uhuy. Kita di Plausan Randu Gede. Kita habis bersih-bersih di Masjid Ar-Rahman. Bismillah berkah. Langkah kami akhirnya membawa kami pada sosok sederhana yang tanpa banyak kata telah menjadi alasan tumbuhnya banyak doa dan ilmu di tempat ini. Perkenalkan Umi, kami mahasiswa Politeknik Negeri Madiun dari Prodi Sekolah Publik yang kebetulan dapat tugas dari salah satu dosen kami mengenai bakti sosial yang kebetulan juga kami memilih Umi untuk ikut Umi seru-seruan bareng adik-adik dan mau minta sedikit waktu Umi untuk menyampaikan. Sebenarnya Umi bisa perkenalkan diri Umi sama Umi itu sudah berapa lama mengajar di TPA ini? Mulai tahun ini. 4 ya? Kisaran berapa tahun? Kurang lebih tahun atau 7 tahun. Iya, tahun mulai. Namanya siapa? Kalau saya perkenalkan, saya Meton, ibu rumah tangga. Disuruh saya di Bingung lanjut di episode RW saya. Asli sini gak? Bukan pendatang. Oh, dari sini ya? Iya, dari sini ya? Kan sudah pindah di sini ya? Iya. Asli mana? Asli di Domokti. Oh. Di Domokti Pelausan, sama-sama Pelausan juga ini. Terus untuk kegiatan bakti sosialnya sudah terlaksana tadi ya. Alhamdulillah untuk bakti sosial emang kita harus terjun di masyarakat. Jadi kita tahu namanya sosial kan berarti kita membaur,
dengan anak kecil, dengan orang dewasa juga sama-sama bersama untuk memberi suatu ilmu kepada, kalau kita berhadapan dengan anak-anak berarti ilmu kepada anak-anak, kita bersosialnya gimana supaya anak-anak senang, supaya anak itu nyaman dengan kita, dan dari ilmu yang kita berikan kepada anak. Soalnya anak itu kan seperti terus putih kan, mau curhat di apapun dia akan seperti yang kita curhat. Paling pokok kalau anak-anak adalah di rumah. Jadi saya cuma mau, sebenarnya kebutuhan untuk TPA itu saya yang butuh, bukan anak-anak yang butuh. Kenapa? Kenapa kok saya yang butuh bukan mereka yang butuh? Kenapa itu? Biasanya kan guru, anak kan mencari guru, tapi saya itu mencari murid. Kenapa? Itu ada tuntutan dari sebuah ilmu yang kita peroleh. Kalau ilmu kita nggak dikeluarkan, itu kan akan menumpuk kan, dan tidak akan bisa mengalir. Otomatis kan tidak ada yang dapat manfaat. Nah, kalau kita dapat ilmu dan menyalurkan, itu akan dapat mengalirnya terus menerus. Ya, satu huruf apapun itu ya, bukan perkara dunia aja, perkara dunia dan akhirat. Dunia itu seperti kita mengajarkan kepada anak-anak tentang menulis, membaca, apalagi memasak. Itu kalau anak itu mempraktekkan terus dan nanti dikasihkan kepada yang lain, itu akan mengalir kembali kepada orang yang beri pertama. Apalagi urusan untuk akhirat, malah lebih banyak lagi, karena ya satu huruf Al-Quran itu alif, satu huruf ba, satu huruf itu benderanya 10, dan kita nggak akan bisa menghitungnya itu. Amal jariah. Ya, namanya amal jariah ya. Iya. Siapa? Tidak cuma sekedar jariah, amal juga amal jariah. Insya itu. Saya itu kalau dibandingkan dengan gaji, ya itu nggak seimbang. Maksudnya saya itu nggak mencari gaji supaya saya itu bisa terus untuk membersamai anak-anak. Saya senang melihat anak-anak itu mau belajar, mau ngaji itu, saya itu ada perasaan yang membuat saya itu semangat. Walaupun itu nanti kendalanya ada anak-anak yang saya marahin, ada anak-anak yang saya getai, tapi emang itu konsekuensi ya. Kalau kita sudah mengambil sesuatu yang kita senangi, harus apapun yang terjadi kan kita menanggungnya tentunya. Nah, untuk sekarang ini keseluruhan anak-anak itu berapa om? Dan mereka itu rata-rata sudah sampai di tahap mana untuk mengajinya? Nah, insya Allah itu kan sekitar 15 lah, 20 itu tadi anak-anak yang jadi yang PAUD, yang belum sekolah, itu cuma angka itu saja sih. Dia belum mengaji, baru perkelan. Dia mau masuk itu sudah alhamdulillah. Ada lagi? Jadinya kan di kita itu ada problem-problem itu. Problemnya ya. Anak-anak apa orang tua, apa dalam proses belajar mengajar? Dari proses saja. Proses belajar mengajar. Kalau kendala itu biasanya tempatnya kurang maksimal ya, karena tempatnya itu masih terbuka, terus kursi, meja itu kan belum ada. Jadinya kita kalau mengatasi anak-anak ramean itu, walaupun kita sudah suruh misalnya dikasih tulisan buat nulis, itu tetap lari-lari. Itu yang sulit untuk dikendalikan. Sebenarnya kalau anak-anak dari kecil, maksudnya sudah diberikan apa ya, kayak disiplin, kedisiplinan, tata tertib gitu. Nah, misalnya lebih mudah. Tapi karena belum bisa, kan biasanya satu ruang itu kan tertutup. Kalau tempatnya luas, itu kendalanya yang sangat saya itu belum bisa mengatasi. Kayak anak laki-laki biasanya sangat gendut, terus bekar itu kayaknya mesti setiap hari itu. Kalau dari orang tua, Kalau orang tua saya itu mintanya supaya orang tua itu bisa merespon anaknya, misalnya ini udah punya TPA, biasanya kan kalau orang tuanya itu maksudnya dia paham, dia akan bilang ayo kita TPA. Tapi kalau nggak support, ayo lihat TPA naik kalian ya wes, gitu. Kan melemahkan gitu, melemahkan semangat anak. Ya itu
kondisi yang sekarang dihadapi kalau di desa itu seperti itu, semangatnya itu kurang banget dan nggak bisa menekan. Sekarang kebanyakan kan anak itu manut orang tua, bukan orang tua. Yang terbalik ya, anak itu seharusnya manut orang tua, dan sekarang orang tua manut anak. Umi, menurut Umi, apakah ada pengalaman yang menurut Umi paling berkesan dalam mengajar TPA? Tentunya mengatasi anak yang susahnya minta ampun. Kalau dari segi IQ itu sudah turun banget ya. Tapi dengan Al-Quran, Insya Allah lah, alhamdulillah banget saya itu bersyukur banget. Kok dia itu bisa mengikuti? Hari ini ya Allah, ternyata emang Al-Quran itu dipermudah sama Allah. Tidak mungkin kok dipersulit kecuali bagi orang lain nggak mau. Bener loh ya, Pak. Ini ada satu anak itu astagfirullahaladzim. Dan pelajaran nulis itu saja susah, baca ABC itu susah, hitung-hitungan juga susah. Tapi dia itu membacanya itu bisa sama dengan anak-anak. Masya Allah loh itu. Walaupun dia itu pelo, tapi dia bisa mengikuti dengan anak-anak. Dia itu nulis saja masih kecil, ya pasti kayak sih. Tapi semangat dia, karena dia itu semangat banget. Walaupun salah, aja dia mau belajar. Itu pengalamannya saya sampai sekarang itu masih mikir. Ternyata ya, anak segitu aja yang rata-rata kalau di tes kemarin IQ itu loh, itu turun banget. Pokoknya dia itu di bawah banget loh. Pelajaran akademik nggak dibiarkan pokoknya hitung-hitungan. Tapi kok dengan baca Al-Quran itu dia bisa mengikuti namanya. Insya Allah ya di situ. Ya semoga dengan Al-Quran itu bisa merubah seseorang. Ya, kita sebagai umat Islam jangan lupa dengan Al-Quran kita sendiri, kita baca setiap hari. Ya, mari kita. Mungkin dari Umi ada beberapa perjalanan untuk kami para mahasiswa saat ini untuk dari Umi ada sekaligus semangat lagi. Sebagai generasi muda. Pesannya sebagai generasi muda, jangan tergerus dengan sesuatu yang buruk. Kan ini dunia digital. Nah, sebagai generasi muda kita harus punya prinsip itu. Kalau temennya ngalor jangan itu ngalor, ngidul. Nah, kita udah punya pondasi. Kalau kita punya pondasi, jadi kita itu kuat diterpa apapun, badai dengan masalah apapun, kita itu akan tegar. Pondasinya apa? Iman kita kuat pada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, sholat kita dijaga. Insya Allah akan membantu mental kita, juga pribadi kita menghadapi orang. Kalian belum pernah kan keluar ke masyarakat menghadapi manusia dari segi apa? Betul banget. Saya dulu pengalaman itu kan dulu saya sekolah juga nggak pernah terjun. Terjunnya di mana? Kalau kita sudah nikah. Itu babak baru dimulai menghadapi orang yang tipenya misalnya pemarah, orangnya yang pendiam, orangnya yang nah kita harus punya sesuatu ilmu yang bisa membuat nyaman untuk kita semuanya, jadi bisa memasuki untuk semuanya itu paling pokok. Kalau sebagai generasi kan nanti yang dihadapi kalau di dunia kerja nanti mungkin ketemu dengan orang yang judes banget, soal majikan itu kita praktekkan sesuatu yang baik aja. Insya Allah kalau sesuatu yang baik imbasnya juga baik, seperti air yang bisa mengalir terus jadi manfaat untuk orang. Jangan putus asa, jangan patah semangat untuk apapun kondisinya. Kan masih muda nggak memikirkan apalagi kalau sampai pacaran, itu akan membuat kalian beda semuanya. Bener itu. Iya benar. Karena apa? Kalian masih fokus belajar. Lah kalau pacaran itu membuat kalian hati kalian kan pecah. Entah PHP atau dibuat sakit atau itu sesuatu yang lumrah banget. Apalagi laki-laki sama perempuan berbeda banget. Nah, makanya boleh berteman, tapi jangan sampai menjurus ke sesuatu yang sangat membuat kita itu lupa dengan tugas kita sebagai mahasiswa. Betul nggak? Iya.
Udah itu aja, mungkin semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkannya. Doakan juga saya supaya istiqomah dalam memberikan ilmu kepada anak-anak, diberikan kemudahan lancar rezekinya, anak soleh dan solihah. Mungkin juga dari kami apa wawancaranya kami lakukan di sini. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah kerjaannya diberi kelancaran, diberi keberkahan, dan semoga ini dimudahkan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Terima kasih juga Umi atas seluruh bantuannya hari ini sama kita. Terima kasih sudah membersamai kita hari ini. Terima kasih banyak ya Umi. Terima kasih dan juga kesempatan yang bersama dengan semuanya. Itu menambah pengalaman saya. Anak-anak muda semangat, kita juga yang tua juga semangat. Saya juga minta maaf kalau ada saat yang sebenarnya. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kelompok Magetan Uhuy. Kita masih di Randu Gede Polsan. Kita habis seru-seruan Bareng anak TPA. Alhamdulillah lancar. Senyum yang tercipta, tangan yang saling menggenggam, serta doa-doa yang terucap menjadi bukti bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya. Semoga setiap kebaikan yang ditanam hari ini menjadi cahaya yang terus hidup di hati, mengajarkan bahwa berbagi tak akan pernah mengurangi, melainkan menambah arti kehidupan. Karena pada akhirnya, manusia terbaik bukanlah yang hidup untuk dirinya sendiri, tetapi yang mampu hadir dan bermanfaat bagi sesama.